Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membuat milk crepes dengan perpaduan rasa stroberi yang segar dan tidak bikin enak. Untuk cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen channel saya. Bahan pertama yang kita siapkan 150 gram tepung terigu. Di sini saya pakai merek segitiga biru. Kemudian 70 gram gula pasir. Tambahkan juga 10 gram susu bubuk. Campur semua bahan kering ke dalam satu wadah. Kemudian ini kita aduk supaya semua bahannya tercampur rata. Tambahkan 450 ml susu cair full cream. Campur susu cair ke dalam adonan kering. Ini susu cairnya bisa kita masukkan secara bertahap, tidak langsung semuanya. Jika sudah sedikit tercampur, bisa kita masukkan lagi sisa susu cairnya, dan ini kita sudah masukkan semuanya. Lanjut kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan adonannya menjadi halus. Masukkan 3 butir telur utuh. Ini telurnya bisa kita masukkan satu persatu. Kita masukkan satu dulu, kemudian kita aduk. Lanjut masukkan lagi telur yang kedua. Kita aduk kembali sampai telurnya tercampur rata. Dan telur yang terakhir baru kemudian kita benar-benar aduk sampai semuanya benar-benar tercampur. Ini tidak usah kita mixer, cukup kita aduk dengan whisker seperti ini saja. Karena adonannya mau saya buat dengan warna pink, kemudian ini akan saya tambahkan sedikit pewarna makanan atau pasta dengan rasa stroberi. Teman-teman bisa masukkan pewarnanya secukupnya aja, sampai kira-kira warnanya sudah sesuai dengan keinginan. Aduk kembali sampai semua warnanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 60 ml margarin yang sudah kita cairkan. Teman-teman bisa steam margarinnya di atas kompor, dan jika sudah dingin baru kita tuang ke dalam adonannya. Aduk kembali semuanya sampai margarinnya benar-benar larut dan tercampur dengan adonannya. Nah, ini adonannya sudah tercampur semua. Kemudian ini akan kita saring supaya adonannya lebih halus dan tidak ada tepung yang tersisa di bawahnya. Nah, ini adonannya bisa kita saring seperti ini. Teman-teman bisa lihat banyak tepung-tepung yang bergerindil. Ini bisa kita buang atau kita tekan seperti ini supaya dia larut kembali. Dan ini siap untuk kita pakai. Panaskan teflon terlebih dahulu. Ini kita pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Pakai teflon yang anti lengket dan bisa diolesi dengan margarin sedikit aja. Sebelum kita tuang, adonannya wajib kita aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak ada yang menggumpal. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Ini takarannya saya pakai hanya 1 sendok sayur saja. Kemudian bisa kita ratakan ke semua bagian teflonnya. Masak sampai adonannya agak sedikit matang dan juga kering. Jika dia sudah matang, ini adonannya jika kita pegang dia tidak lengket lagi ya. Bisa kita angkat dan lanjut kita masukkan lagi adonan berikutnya 1 sendok sayur. Ini tidak perlu kita beri margarin. Lakukan sampai semua adonannya habis. Selanjutnya kita akan siapkan bahan untuk whipped creamnya. Di sini saya akan pakai whipped cream bubuk sebanyak 200 gram. Saya pakai merek ini ya. Tambahkan juga 400 ml susu cair full cream. Dan ini susunya wajib dalam kondisi dingin. Mixer kedua bahan sampai whipped creamnya terbentuk dan menjadi lebih padat.
Ini kita mixer sampai teksturnya benar-benar agak sedikit mengeras ya, dia tidak berbentuk cair lagi. Bisa kita bersihkan dulu pinggir-pinggirannya supaya semuanya bisa tercampur rata. Kemudian lanjut kita mixer lagi. Setelah sekitar 5 menitan, whipped creamnya sudah mulai agak sedikit padat dan juga sudah mulai mengeras. Ini bisa kita mixer sampai dia benar-benar teksturnya menjadi halus. Dalam proses mixernya ini juga jangan terlalu lama ya, karena nanti dia akan panas dan whipped creamnya akan mencair lagi. Cukup sampai dia padat aja. Selanjutnya ini akan saya beri sedikit perasa, atau ini bisa teman-teman pakai glaze pink atau juga coklat DCC pink yang dicairkan. Campurkan ke dalam adonan whipped cream, kemudian lanjut kita mixer kembali. Ini supaya rasa whipped creamnya lebih dominan ke rasa pink atau rasa coklat. Mixer sampai coklatnya menyatu dan semua adonannya tercampur rata. Jika dirasa whipped creamnya sudah cukup padat, ini bisa kita matikan mixernya. Untuk tekstur whipped creamnya ini dia lebih soft, tidak terlalu kaku dan juga tidak bisa dibentuk. Karena ini hanya untuk isian cake dan juga bisa untuk topping minuman. Nah, ini tadi hasil dari kulit crepesnya yang sudah kita cetak. Hasilnya benar-benar lentur dan juga tidak gampang sobek ya. Selanjutnya siapkan alas cake. Untuk teman-teman taruh lapisan dari kulit crepesnya. Jika teman-teman punya meja putar bisa teman-teman pakai ya. Taruh whipped cream di atas lapisan kulitnya. Ini kemudian kita olesi dan kita rapihkan secara merata ke seluruh bagiannya. Untuk whipped creamnya ini saya ambil kira-kira 2 sendok makan tiap lapisannya. Kemudian kita rapihkan secara merata, bisa menggunakan sendok pizza seperti ini atau teman-teman bisa punya pisau kue juga boleh ya. Jika sudah rata, bisa kita taruh lagi bagian lapisan kedua kulit crepesnya dan lanjut kita taruh lagi whipped creamnya. Untuk pengambilan whipped creamnya, kalau bisa ini sama-sama rata ya banyaknya dari yang lapisan pertama dan lapisan kedua. Jadi nanti hasilnya juga akan rata semuanya. Untuk whipped cream ini dia sangat mudah sekali meleleh jika dia kepanasan. Jadi jika teman-teman rasa adonan whipped creamnya meleleh, teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas atau di dalam lemari es. Setelah lapisan ke-10 ini saya sedikit ambil bagian tengahnya, saya lubangi whipped creamnya seperti ini. Dan ini akan saya taruh sedikit selai strawberry supaya nanti ada sedikit rasa asam dan segar dari selai stroberinya. Olesi sedikit selai stroberi atau teman-teman bisa pakai juga selai lainnya yang teman-teman suka. Kemudian ratakan dengan sendok seperti ini. Dan tutup kembali dengan kulit crepesnya. Selanjutnya lanjut lagi kita tuangi whipped cream bagian atasnya lagi dan lakukan sampai semua whipped cream dan lapisan kulit crepesnya habis. Jika semua lapisan sudah habis terpakai, kemudian ini kita tuangin kembali ke seluruh bagian untuk whipped creamnya dan kita rapihkan kembali ya. Untuk bagian atas kuenya ini saya olesi kembali dengan selai stroberi. Dan bisa kita ratakan selai stroberinya juga sampai dia berbentuk bulat dan rapi. Ini whipped cream yang sangat simple banget ya saya bikinnya, dan juga untuk motifnya atau hiasannya juga sangat simple banget. Supaya ada sedikit tekstur dan juga tidak terlalu polos, untuk pinggiran-pinggirannya ini saya garisi dengan garpu seperti ini supaya ada sedikit motif dan tampak lebih cantik. Jika sudah, simpan terlebih dahulu di dalam pendingin ya.
Nah, ini sudah saya keluarkan dari lemari pendingin dan sudah saya diamkan di dalam pendingin selama kurang lebih 4 jam. Jadi si buttercreamnya juga sudah agak sedikit kokoh. Jadi ini enak untuk kita potong. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu seperti ini. Kita ambil tengah-tengahnya. Selanjutnya ini kita bagi dua lagi. Dan ini semua akan menjadi 8 bagian atau 8 potong cake-nya. Ini sebelum dipotong, teman-teman wajib masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya. Karena kalau enggak, nanti pas dipotong dia akan hancur. Akan berjatuhan dan juga dipotongnya agak sedikit susah. Supaya lebih cantik, ini bagian tengahnya saya beri 2 buah seri. Selanjutnya kita akan ambil 1 potong bagian cake-nya. Dan ini teman-teman bisa lihat di bagian tengahnya ini ada terlihat selai stroberinya. Untuk lapisan kulit crepes-nya ini tadi saya dapat 25 lembar kulit crepes. Kita akan coba rasa dari si cake milk crepe ini. Tampilan dari layer per layer dari crepes-nya ini terlihat cantik banget. Sekarang kita coba dari segi rasanya. Bismillah. Ini milk crepe yang saya pikir rasanya bakalan enek banget, tapi ternyata ini enggak enek sama sekali dan ini manisnya pas. Dipadukan dengan segarnya rasa selai stroberinya juga, ini perpaduan antara manis dan asemnya ini pas banget menurut saya. Teman-teman bisa coba bikin di rumah. Ini bikinnya juga simple banget, bahan-bahannya juga nggak pakai ribet. Selain modalnya yang tidak terlalu mahal, ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau juga bisa dijadikan cake ulang tahun untuk buah hati. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Tunggu video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.